Rudy juga akan melakukan hal yang sama dengan kamu. Tamara, kembalilah ke Rudy. Saya nggak bisa, Fer. Saya nggak bisa. Kamu pasti bisa. Demi saya. Apa? Hanya satu permintaan saya. Apa, Fer? Saya nggak bisa. Kembalilah ke Rudy. Rudy sangat membutuhkan kamu. Ya? Kamu nggak bisa memperlakukan saya seperti ini. Tamara, saya pasti bisa melakukan ini karena kamu mencintai sang pencinta kan? Dan Rudy adalah sang pencinta, bukan saya. Saya mencintai kamu, Ferry. Buat saya, kamu adalah sang pencinta. Saya nggak bisa melakukan keinginan kamu. Saya bisa mati demi kamu, Ferry. Tenang. Saya tahu kalian datang sini untuk mencari sang pencinta kan? Saya Ferry Anggoro dan keluarga ingin kasih tahu besok ada konferensi pers ya. Jadi saya mohon kalian bisa meninggalkan tempat ini ya. Saya minta maaf ya. Anda yakin tentang itu? Ya, sangat yakin. Di mana itu tempatnya? Untuk kepastian tempatnya besok baru kami kasih tahu ya. Wah, jadi belum jelas Pak. Kepastiannya besok ya. Jadi sekarang saya mohon kalian bisa meninggalkan tempat ini. Jadi belum jelas dong Pak tempatnya Pak. Kepastiannya gimana Pak? Nanti saja ya. Tunggu kabar ya. Pemirsa, ternyata misteri yang selama ini menjadi pertanyaan terungkap sudah. Rudy. Sosok yang menjadi figur juga idola remaja dan yang bisa mengambil hati para pembaca novel sang pencinta di seluruh Indonesia. Iya betul Rudy dia. Anggoro. Dia sang Seorang pengusaha pencinta. muda dan juga anak pengusaha terkenal. Rudy, Papa, sang Meski dia pencinta. berlatar belakang Papa dia seorang penulis pengusaha terkenal atau yang selalu bisnismen. dibicarakan orang. Tapi ternyata dia seorang pujangga, seorang seniman berbakat. Pak, Jadi jelas sudah pemirsa. kok nggak seneng sih, nggak bangga? Nggak bangga lihat anak kita ada di situ, lihat tuh. Oh Rudy, Papa ternyata dia nggak cuma cuek, dia ternyata dia bisa jadi seorang penulis. Aduh, seneng. Papa lihat dong, Pak. Demikian laporan dari saya pemirsa. Saya Herman Rais melaporkan. Papa sudah tahu semuanya. Hah? Udah tahu kok. Tahu gimana? Ya, Rudy nggak mau kalau kita buka identitasnya. Dia nggak mau diketahui orang banyak. Kita? Maksudnya kita tuh apa? Hah? Sukoto juga Ferry tahu siapa Rudy sebenarnya. Papa apa-apaan ini? Hah? Apa ini maksudnya? Hah? Papa tahu, kamu tahu, dan kamu Ferry, kamu juga tahu. Hah? Apa ini semuanya? Ferry? Ferry? Linda. Enggak, ini pasti berjalan. Ferry, kamu memang jahat. Ini pasti ulah kamu. Kamu pengaruhi suami saya untuk tidak memberitahu tentang kehebatan anak saya, Rudy. Kamu memang jahat. Kamu iri sama dia. Kamu pura-pura baik. Kamu pura-pura jadi penasehat. Padahal kamu cuma mau menumpang ketenaran anak saya. Jahat kamu. Dan yang paling kejam lagi dari kamu mau merebut Tamara kan dari Rudy. Jahat kamu. Jangan pernah mimpi ya untuk bisa menyaingi Rudy ya. Jangan pernah mimpi kamu. Kamu jahat. Kalau saya tahu dari dulu siapa Rudy, siapa sehebat apa dia, saya tidak akan pernah izinkan kamu bergaul dekat dengan anak saya. Atau barangkali karena kamu yang minta ya, karena kamu ngiri dan kamu minta supaya Rudy merahasiakan semua ini. Kamu lihat sekarang apa yang terjadi sama Rudy anak saya. Dia mengurung dirinya terus di kamar. Sebenarnya gara-gara kamu. Linda, apa-apaan sih kamu ini? Kamu nggak pantas ngomong begitu. Kamu nggak tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Siapa bilang saya nggak tahu? Saya tahu apa yang dibuat anak ini. Tidak Mbak Linda. Mbak Linda salah duga Mbak. Diam Sukoco, jangan ikut campur kamu. Kalian udah kena sihirnya orang ini. Orang sihir, orang jahat kamu. Tutup mulutmu Linda.
Yang sebenarnya terjadi adalah kebalikan dari semua yang kamu tuduhkan. Karena Rudy yang numpang ke tangan Ferry untuk mendapatkan seseorang yang dia cintai, ngerti kamu? Dan Ferry, dialah penulis sang pencinta sebenarnya. Dia korbankan namanya, dia korbankan semuanya demi kebaikan adiknya Rudy. Ngerti kamu? Paham? Bohong! Enggak mungkin. Enggak mungkin kamu. Enggak bohong. Kalian semua udah gila. Gila kamu. Jahat kamu. Gila kamu, Anggoro. Gak bisa. Terserah kamu lah. Apa? Sini, Fer. Maafkan Papa, Fer. Papa hanya nggak mau kamu dicaci maki sama mama kamu. Kamu nggak pantas mendapatkan itu. Tapi bukan berarti Papa harus mengatakan siapa saya sebenarnya. Mama kamu harus tahu itu, kan? Mama kamu harus ngerti kalau kamu ada kebanggaan keluarga ini. Kamu bisa merubah keadaan dengan begitu cepat. Enggak, Pak. Fer. Kamu nggak bisa mengingkari itu. Kamu lihat Sukoto. Kamu lihat apa yang dia lakukan sebelum dia tinggal sama kamu di Cilacap. Hah? Tapi apa yang dia sudah lakukan? Dia sudah berubah, Fer. Dia sudah menyelamatkan Rudy, menyelamatkan dari teror, dari pemerasan. Papa, kamu benar, Fer. Om sangat berterima kasih sama kamu. Om berubah begini karena banyak mendapat masukan dari kamu. Dan Om sadar bahwa Om ini ya nggak ada apa-apanya gitu. Kamu dengar sendiri? Kamu dengar sendiri? Sukoto sudah berubah. Dan hari ini Papa mau memberikan dia hadiah. Tapi Papa pikir kamu yang paling berhak menentukan apa hadiahnya. Karena hari ini dia sudah selamatkan kamu. Dia selamatkan Rudy dan uang kita. Dan Papa sangat bersyukur untuk itu. Iya, Pak. Saya juga ingin mengatakan sama Papa kalau keberanian Om Sukoco patut kita hargai. Oke, kalau itu yang kamu mau, kamu akan saya kembalikan ke kantor dengan kedudukan sejajar dengan Arif. Saya juga akan memberikan sejumlah uang sebagai imbalan kamu sudah membatalkan pemerasan itu. Besok kamu datang ke kantor ketemu Arif, biar nanti saya yang telepon dia. Makasih, Mas. Ya udah. Makasih, udah. Mas. Hotel, udah. Makasih, Mas. Fer. Bangun. Ada apa sih, Ma? Rudy, Mama minta kamu jujur. Dan jangan coba-coba bohong tentang sandiwara yang lagi kamu mainin berdua, Ferry. Jangan bohong. Maksud Mama apa? Rudy, kamu begitu bodoh, tolol, stupid. Untuk apa kamu pura-pura jadi sang pencinta hanya untuk perempuan penyanyi kampungan itu? Untuk apa? Mama. Kenapa? Nggak suka ya? Marah? Nggak suka Mama bilang si Tamara itu perempuan kampungan. Memang betul sih norak. Apa nggak ada kata-kata yang lebih pantas lagi? Untuk calon menantu Mama sendiri. Oh, Rudy, anak Mama. Dia bukan calon menantu Mama, sayang. Tapi dia perempuan murahan yang sudah membuat racun dalam hati dan pikiran kamu. Tahu? Siapa yang bilang? Enggak. Rudy, please. Jangan begitu tolol jadi laki-laki. Jangan so stupid kamu. Untuk apa kamu buat ini semua? Hanya untuk dia. Kamu itu punya kedudukan. Kamu punya uang. Kita dari keluarga terhormat, saya. Tunggu dulu. Mama belum selesai bicara. Untuk apa, Rudy? Tolol kamu hanya untuk mendapatkan dia, kamu lakukan ini semua. Oh, yes. Barangkali itu sebabnya kamu selalu mendekatkan diri kamu dengan Ferry. Kamu butuh kan sama Ferry? Ya. Sementara kamu tidak tahu bahwa diam-diam dia akan menghancurkan hidup kamu, Rudy. Ferry itu jahat. Percaya sama Mama. Mama, uang itu nggak akan pernah membeli segalanya, Ma.
Saya benar-benar jatuh cinta sama Tamara, Ma. Saya nggak mau kehilangan dia. Di, jadi laki-laki jangan terlalu bodoh, sayang. Bukan Tamara sendiri perempuan di dunia ini. Ratusan, bahkan ribuan perempuan yang lebih cantik daripada Tamara. Hah, goblok gemes saya sama kamu. Saya tahu, Mama. Saya benar-benar jatuh cinta sama dia, Ma. Rasa nggak mungkin bisa bohong, Ma. Apa yang Rudy rasain nggak mungkin bisa bohong. Tambah lama kamu sudah nggak bisa lagi kayaknya Mama bilang ini. Look at you, lihat diri kamu seperti ini. Ngapain hanya untuk perempuan seperti dia? Kamu ngurung diri di kamar seperti ini. 1 harian nggak keluar, di dalam kamar terus. Ngapain? Mama, saya minta Mama nggak usah mencampuri urusan pribadi saya lagi. Biar saya sama Ferry yang menyelesaikan masalah ini. Rudy, Mama sudah tidak mengerti lagi jalan pikiran kamu. Sekarang terserah kamu. Hanya karena ini hati saya hancur. Hanya karena ini saya mengurung diri. Saya bertanya-tanya, siapa yang kamu cintai sebenarnya, Tamara? Saat ini juga, saya akan menghancurkannya. Supaya hati saya yakin kalau kamu akan menjadi milik saya. Kamu tetap milik saya. Diem-dieman aja sih. Ngapain juga Om kesini? Udah tahu Ririn masih kesal sama Om. Gara-gara Om, Ririn gak jadi ngedapetin uang 1 miliar. Kapan lagi Ririn bisa dapetin uang sebanyak itu Om? Gitu aja marah. Rin, Om ada berita gembira nih. Ririn gak mau denger. Berita itu kan gembira buat Om, bukan buat Ririn. Lagi pula, Ririn udah gak percaya sama omongan Om. Om itu kan tukang bohong. Dasar penipu. Terang aja Om suruh Ririn ngebatalin pemerasan. Semua orang udah tahu Rudy Anggoro itu sang pencinta. Oh, yang itu aja diinget-inget. Biarkan yang berlalu, biarlah berlalu. Gak bisa. Rin, ini berita gembira nih Rin. Om bakal dapat jabatan yang dulu lagi. Mungkin lebih naik. Dan Om dapat hadiah dari Pak Anggoro. 200 juta rupiah. Nggak guna Om dapat uang juga. Om kan tukang bohong. Sekali bohong pasti terus-terusan bohong. Ya kalau nggak percaya udah. Tapi jangan menyesal. Kalau besok Om sudah menimang-nimang cek yang 200 juta. Yang bener Om. Ya bener. Ya deh kalau gitu Ririn percaya. Tapi Ririn kebagian kan Om? So pasti. Tapi kita harus sabar Rin. Nggak bisa gerabak-gerubuk. Kalau mau uang yang lebih banyak lagi. Nah nanti pada hari perkawinan Rudy dan Tamara. Kita akan dapat uang banyak. Kita akan beritahukan Tamara siapa Rudy yang sebenarnya. Pinter juga kal Om. Maka itu jangan sok tahu. Pakai meninggalkan misi segala. Mission impossible. Ya sorry deh Om. Tapi kalau si nenek lampir itu tahu soal uang yang dikasih Pak Anggoro gimana? Istri Om nggak bakalan tahu. Nggak bakalan tahu. Om nggak kasih tahu. Bodoh begitu. Terus soal Ria gimana Om? Biar gimana kan dia pasti akan kehilangan pekerjaannya. Itu soal kecil. Soal Syria nggak usah dipikirin. Syria tidak bakalan kehilangan pekerjaannya. Kan ada Om, semuanya beres. Rin, Om sih pengennya ya.
Om itu kalau kesini pasti ada maunya deh. Udah lama pengen. Kan? Ya udah, 200 juta, cek. Dapur kita berdua. Ayo. Aku masih seperti yang dulu. Ya, masuk. Pak Sukoco, apa kabar? Alhamdulillah. Silakan Pak. Selamat Pak Sukoco. Pak Anggoro telah mempromosikan Anda duduk kembali di bagian keuangan. Dan saya juga sudah mempersiapkan ruangan Anda yang dulu. Saya rasa Anda berhak mendapatkannya kembali. Jelas. Saya memang berhak untuk mendapatkannya. Tapi saya tidak pernah lupa atas pengusiran saya dan segala tuduhan yang dilimpahkan kepada saya oleh manusia yang ingin mendepak saya. Tapi saya jamin, hal itu tidak akan pernah terjadi lagi. Never. Saya tahu kalau Anda sedang memojokkan saya, Pak Sukoco. Hai, Mak. Saya sama sekali tidak berniat untuk memojokkan Anda. Tetapi kalau Anda merasa bahwa Anda dipojokkan, silakan. Itu problem Anda. That is not my problem. Sekedar Anda ketahui, Pak Sukoco, saya tidak pernah punya niat untuk mendepak Anda keluar dari perusahaan ini. Tugas saya hanya menjalankan bagian dari keuangan. Saya harap kehadiran Anda kembali di sini tidak lagi menimbulkan masalah dan merugikan saya dan perusahaan ini. Karena masalah saya sendiri sudah cukup banyak. Wow. Rupanya sebelum masuk kerja, saya sudah mendapat ancaman. Tapi it's okay. Saya hanya ingin membuktikan kenapa saya ingin kembali ke posisi saya semula. Saya ingin membuktikan bahwa saya sama sekali tidak bersalah. Tidak bersalah. Dan tindakan Anda yang ingin mendepak saya adalah tindakan yang sangat salah. Saya akan mencari tahu siapa pelakunya. Saya permisi. Ternyata musang itu belum berganti bulu juga. Pagi, Pak. Duduk. Sebelum Bapak ke kantor, Papa minta sesuatu dari kamu. Ada apa, Pak? Papa mau kamu ketemu Rasti. Papa pikir saat ini Rasti butuh seorang teman untuk bicara. Memangnya ada apa dengan dia, Pak? Ferry nggak enak untuk menemui Rasti. Bukannya Ferry tidak mau bersilaturahmi. Tapi Ferry takut kedatangan Ferry nanti akan disalah mengerti oleh Rasti, Pak. Enggak. Kali ini kamu datang sebagai teman. Papa mau kamu cari informasi siapa laki-laki yang berhubungan dengan dia. Maksud Papa? Nah, saat ini dia punya seorang pacar, mungkin seorang calon suami. Tapi dia nggak mau kasih tahu sama papahnya. Kamu tahu sendiri Arif orangnya gampang cemas, gampang khawatir tentang putri satu-satunya itu. Nah, Papa pikir kalau kamu yang datang, mungkin Rasti akan lebih terbuka. Dia bisa cerita siapa pacarnya itu. Ferry akan coba, Pak. Nanti siang Ferry akan nemuin dia. Makasih, Pak. Ferry, Tamara, saya menjalankan permintaan kamu. Saya ingin menemui Rudy seperti yang kamu lihat sekarang. terima kasih. Rudy sangat membutuhkan kamu di sisinya. Saya berusaha untuk tidak menyakiti hatinya.
Karena saya nggak mau persahabatan kita bertiga rusak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kau mau pergi? Ya, saya mau ketemu seseorang. Oke, saya mau temuin Rudy. Saya harap dia mau bicara sama saya. Oke. Dia sekarang sedang ada di kamarnya. Sejak pulang dari Bali, dia selalu ngurung diri. Mau siapa? Nggak usah. Ruth? Siapa? Saya Tamara. Duduk. Rudy, kamu kenapa sih menghukum diri kamu seperti ini? Kamu kan bukan petapa, Ruth. Iya, saya sedang meyakinkan diri saya untuk mendapatkan kamu, Tamara. Saya mau minta maaf, Rudy, atas perbuatan ibu saya yang telah mempublikasikan kamu ke depan umum. Mungkin dia hilaf, dia nggak bisa kontrol dirinya untuk mengatakan siapa kamu sebenarnya. Sulit buat saya untuk menerima kenyataan. Kalau semua orang tahu siapa saya sebenarnya, Tamara. Tapi menurut saya itu hal yang wajar, Ruth. Kenapa sih kau masih merahasiakan identitas kamu? Karena saya punya alasan kuat untuk menutupinya, Tamara. Dan saya yakin kamu juga nggak akan pernah bisa menerima kalau kamu tahu yang sebenarnya, Tamara. Jadi kau masih terus merahasiakan siapa kamu sebenarnya karena kamu punya alasan yang masih kamu rahasiakan. Kamu nggak percaya sama saya, Ruth? Tamara, apa kamu mencintai saya? Kenapa kamu nanya gitu? Karena semuanya ada dalam jawaban kamu. Udahlah, Ruth. Saya nggak akan menjawab pertanyaan konyol kamu karena saya yakin kamu udah tahu jawabannya. Tapi yang penting sekarang, kamu harus bisa menerima kenyataan siapa kamu sebenarnya. Kalau kamu tuh sang pencinta, kamu harus bisa menerima itu. Saya nggak butuh ketenaran sebagai sang pencinta, Tamara. Saya cuma butuh cinta dari kamu. Cinta yang tulus yang kamu berikan kepada saya, Tamara. Kalau memang itu yang kamu butuhkan, kenapa kau masih tanya sama saya apakah saya mencintai kamu? Apakah kamu ragu sama cinta saya? Karena saya yakin kebenaran akan datang suatu saat. Dan itu sangat menyakitkan. Kalau kebenaran itu datang, saya tidak akan takut untuk menerimanya, Rudy. Tapi tolong jelaskan sama saya, apa maksud kamu? Saya tahu kamu nggak mencintai saya sebagai Rudy Anggoro. Kamu hanya mencintai sang pencinta sebagai wujud impian kamu. Kamu ngomong apa sih, Rudy? Saya bingung kamu ngomong gitu. Saya memang sangat mencintai sang pencinta, dan itu adalah kamu, Rudy. Dan saya akan menikah dengan kamu sekaligus sang pencinta yang selama ini selalu datang dalam mimpi saya. Kamu jelas itu kan? Tapi saya meragukan cinta kamu kepada Rudy Anggoro. Kamu ngomong apa sih, Rudy? Kamu bikin saya bingung. Kamu tuh ngomong seakan-akan kamu dengan sang pencinta itu berbeda. Yang mana saya harus memilih siapa yang saya cintai. Sekarang saya tahu siapa sebenarnya yang kamu cintai. Dan saat ini juga semua orang tahu siapa saya sebenarnya. Hati saya kalut, saya hancur. Saya akan mengecewakan semuanya. Saya mengecewakan Ferry, Papa dan Mama. Juga orang yang saya cintai, Tamara. Cukup, Rudy. Saya nggak ngerti apa yang kamu ngomongin. Saya benar-benar nggak ngerti. Kamu ngomong seakan-akan memojokkan saya dengan apa yang mama saya perbuat sama kamu. Tamara. Tamara. Saya mencintai kamu, Tamara.
Memang saya tidak berhak mencampuri urusan pribadi kamu. Tapi banyak orang-orang yang sangat sayang sama kamu. Dan mereka ingin tahu siapa laki-laki yang berhubungan dengan kamu. Saya sudah menduga kamu mengundang saya ke sini untuk menanyakan soal ini. Ya, Fer, kamu tahu kenapa saya menolak perjodohan kita? Karena saya mencintai seseorang. Dan seseorang itu adalah Rudy. apa kamu nggak punya pacar orang lain selain Rudy yang kamu cintai? Enggak. Saya hanya mencintai Rudy. Lalu siapa yang Papa maksud? Laki-laki yang berhubungan dengan kamu? Mereka hanya salah mengerti tentang saya. Maksud kamu? Kamu tahu, lelaki yang selama ini saya tutupi adalah Rudy. Dan kamu tahu, kenapa papa kamu meminta kamu untuk berbicara dengan saya untuk mengetahui siapa laki-laki yang dekat dengan saya sekarang? Siapa? Karena saya sekarang sedang mengandung anak Rudy. Apa? Ya, saya mengandung anak Rudy. Di perut ini ada bayi yang saya dapat dari Rudy. Ada seorang gadis mengaku hamil karena saya. Apa? Demi Tuhan, saya nggak pernah melakukan apapun, Ferry. Saya sangat mencintai Tamara, Fer. Nggak mungkin saya melakukan hal itu, Ferry. Kamu percaya sama saya, kan? Siapa gadis itu? Saya nggak bisa cerita sama kamu. Kamu pasti kaget, Ferry. Rudy. 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 Dari mana aja kamu, Fer? Saya ingin bicara sama kamu. Ada apa sih? Soal Tamara? Bukan. Tapi soal Rasti. Rudy. Saya sudah tahu apa yang terjadi dengan dia. Dan saya sudah tahu siapa wanita yang kamu maksud. Yang katanya mengaku hamil karena kamu. Dia cerita apa sama kamu, Fer? Pasti dia bilang kalau saya ngambilin dia. Iya. Saya nggak melakukan apapun, Fer. Sumpah. Saya nggak mengambilinya, Fer. Sumpah. Sumpah, saya nggak melakukan apapun, Fer. Fer, saya nggak melakukan apapun, Fer. Saya nggak melakukan apapun, Fer. Sumpah, Fer. Rudy, dengar dulu, Rudy. Rudy, semua orang nggak ada yang percaya sama saya. Semua orang nggak ada yang ngerti saya. Semua orang memojokkan saya. Saya benci semuanya, Fer. Saya benci semuanya. Saya benci semua. Kamu silakan teriak, silakan. Karena itu semuanya hak kamu. Terserah. Fer. Fer. Jangan tinggalin saya, Fer. Gimana? Saya nggak sanggup menghadapi ini sendiri, Fer. Sibuk tadi. Cobaan apa lagi yang akan menimpa saya, Fer? Tolong bantu saya, please. Rudy. Kenapa lagi tadi? Kamu jangan khawatir. Saya pasti akan bantu kamu. Papa istirahat dulu, baru Saya mesti pulang. bicara sama kamu. Ferry, Ya apalagi, Pak. Itu pasti gara-gara Tamara. Gak ada orang lain. Kamu nggak usah ngedek-ngedek perusahaan kamu. Loh, itu kenyataan kok. Tadi Tamara kesini. Dia pulang nggak pamit sama Mama. Dan Mama intip dia nangis. Mama yakin pasti ada sesuatu yang nggak beres antara dia sama Rudy. Kamu. Saya mau ke kamar Rudy. Saya mau bicara sama dia. Pak. Rud, sini. Rudy benar-benar salah, Pak. Rudy salah sama Ferry, sama Tamara. Saya harus minta maaf sama mereka. Rudy, come on Rudy. Kamu nggak usah cengeng gitu dong.
Kamu kan laki-laki, kamu harus tegas, kamu harus punya wibawa. Tapi Rudi salah, Ma. Oke, kamu salah. Tapi kamu kan nggak perlu minta maaf seperti itu. Si Tamara itu sengaja bikin kamu marah supaya kamu nyembah-nyembah dia minta maaf. Udahlah, Rin. Tunggu dulu Papa. Saya punya hak untuk bicara sama anak saya. Saya mau ajarkan dia supaya dia lebih dewasa. Jangan Rudi ya, kamu nggak usah minta maaf gitu, nggak perlu. Ma, cukup. Jangan pengaruhi saya lagi dengan pikiran Mama yang enggak, Ma. Please. Dengar anak kamu. Dengar nggak dia barusan ngomong dia mau minta maaf sama penyanyi itu dan sama anak kesayangan kamu itu. Untuk apa? Orang cuma salah gitu aja kok. Apain sih kamu ya? Ngapain? Kamu juga sama. Nak, boleh Ibu masuk? Silakan, Bu. Kamu dengarkan apa yang terjadi di rumah ini. Begitu banyak masalah di rumah ini, Bu. Begitulah dari dulu, Nak. Jarang sekali terasa kedamaian di rumah ini. Bu, sudah saatnya saya harus pergi dari rumah ini. Apa yang saya lakukan untuk mencegah dari hal-hal yang tidak kita inginkan? Kamu meninggalkan Ibu lagi? Ya, saya harus melakukannya. Mungkin dengan kepergian saya, keadaan rumah ini akan lebih baik. Kamu salah, Ferry. Kalau kamu punya pikiran seperti itu, keadaannya malah semakin runyam. Jangan pernah punya pikiran seperti itu. Apalagi untuk meninggalkan rumah ini. Karena semua orang di rumah ini butuh kamu, Ferry. Budi, saya hanya menghindari sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Nggak ada hal buruk apapun yang akan terjadi, Ferry. Kalau kita bersatu. Maafin atas apa yang pernah saya lakukan dan saya katakan sama kamu. Waktu itu saya benar-benar emosi. Rudi, saya sudah melupakan semuanya. Oke. Papa bahagia sekali melihat kalian saling akur, rukun, dan saling memahami kesalahan masing-masing. Kami berdua bukannya bertengkar. Cuma keadaan saja yang tidak tepat di saat kami saling bicara berdua. Itu harapan Papa. Karena kalian berdua adalah harapan Papa. Jadi jangan kalian hancurkan. Ruth, Papa pikir untuk menuntaskan masalah kamu, sebaiknya kamu mengadakan jumpa pers. Sehingga kamu bisa terangkat, kamu bisa jelaskan pada wartawan. Sehingga enggak terjadi salah paham seperti itu lagi. Tapi Pak, itu jalan yang terbaik. Benar, Ruth. Dan lagi pula saya sudah janji sama wartawan kalau kamu akan mengadakan jumpa pers. kenapa kamu lakukan itu, Fer? Rudi, mereka tidak akan pergi sebelum dapat kejelasan dari kamu. Baiklah, Pak. Saya akan usahakan. Papa harap kamu bisa menjaga wibawa kamu. Jangan lari dari wartawan. Dia mau cerita siapa pacarnya? Saya sudah menemui Rasti dan saya sudah bicara panjang lebar. Tapi dia nggak mau mengatakan siapa pacarnya, Pak. Oh, terus gimana ya? Fer, kamu tahu nggak? Informasi ini sangat amat penting. Maksud Papa? Rasti dalam keadaan hamil, tapi dia nggak pernah mau cerita siapa ayah dari bayi yang dikandungnya. Papa mau bantu Om Arif. Kasihan Om Arif, Fer. Biar gimana pun kandungan Rasti semakin lama semakin besar. Lalu bagaimana, Pak? Dia sendiri nggak bilang apa-apa. Ya, Fer, kamu mau ketemu Rasti sekali lagi? Kasihan Om Arif, Fer. Sekali aja. Ya, Ferry akan coba, Pak. Terima kasih, Fer.
Pak, saya permisi dulu ya. Fer, Rudy, kamu habis bicara sama Papa. Papa minta supaya saya menemui Rasti lagi. Maksud kamu apa? Rudy, tadi siang Papa menyuruh saya menemui Rasti. Dia ingin mencari tahu siapa laki-laki yang telah menghamili Rasti. Dan tadi dia nanyakan tentang hal itu. Terus kamu bilang kalau saya yang hamilin dia? Kamu pikir saya gila? Berarti Papa sama Marif sudah tahu kalau Rasti hamil. Ya. Ruth, kalau kamu merasa anak yang dikandung Rasti bukan dari hasil kamu harus bisa membuktikan secepat mungkin. Iya, Fer. Saya harus ngebuktiinnya. Halo? Halo, Rasti. Ya, siapa ini? Om Anggoro. Oh, Om Agoro. Ada apa, Om? Om mau bicara sama kamu, Rasti. Karena Om tahu apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Maksud Om? Papa kamu sudah cerita sama Om tentang musibah yang sedang kamu alami. Oh, Om nggak salin kamu, nggak. Cuman Om khawatirkan, kenapa kamu nggak cerita siapa ayah dari bayi yang kamu kandung itu? Om pikir kamu nggak mau mengatakan itu sama papa kamu karena kamu takut, ya kan? Makanya Om kirim Ferry dengan harapan kamu mau cerita sama Ferry siapa ayah dari bayi yang kamu kandung. Tapi nyatanya, Saya sudah menceritakan semuanya pada Ferry, Om. oh iya? Ya, Ferry sudah tahu siapa ayah dari anak saya. Saya sudah menceritakan semuanya pada Ferry, Om. Kamu yakin sih? Sangat yakin, Om. Om tinggal bicara sama Ferry dan pasti Ferry menceritakan siapa ayah dari anak saya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.